Ketika kau merenungkan keberadaanmu, kau akan menemukan dirimu sendiri terhubung denganku. Dan kemudian, sepertiku juga, kau akan menemukan dirimu dalam bentuk yang maha kuasa. Tetapi untuk bisa mencapai posisi itu, sangat penting agar kau mendedikasikan dirimu sepenuhnya padaku. Apa yang kau maksud dedikasi, Madawa? Itu adalah keadaan di mana pikiran manusia menyerah pada semua keinginan hingga tidak membuat dedikasi untuk diri sendiri, dan tidak juga mengambil sumpah orang dengan cara kerja yang diberikan kepadanya. Pada kenyataannya, kalau kau mulai mendedikasikan dirimu untuk seseorang dan kau melakukannya sendiri, pikiranmu, akalmu, pengetahuanmu, keinginanmu, emosimu, dan segala sesuatu yang kau miliki kepada seseorang, maka komitmen tersebut disebut sebagai sebuah pengabdian. Seorang istri berkomitmen untuk suaminya. Prajurit berkomitmen pada panglima pasukannya. Sementara murid berbakti pada gurunya. Semua bentuk pengabdian itu apakah sama? Bukankah semua itu untuk mencapai yang Maha Kuasa? Tidak, Partha. Ketika seseorang berbakti untuk sesuatu ataupun untuk seseorang, itu tergantung acuannya. Dia tidak meninggalkan ruang untuk keraguan atau pertanyaan pengabdian terhadap seseorang. Yang jahat bisa membuat orang menjadi memfitnah. Raja Anggakarna meskipun tahu apa yang benar, tapi dia berkata salah kepada Pancali di permainan dadu. Wanita yang menjalin hubungan dengan 5 pria tidak lebih baik dari seorang. Dan alasan untuk itu adalah pengabdian Raja Angga terhadap saudara Duryodhana. Hukumannya adalah dengan mendapatkan perang ini. Apakah begitu menurutmu? Itu semua adalah karena kesetiaannya kepada orang yang jahat. Karena itulah perlu untuk mendedikasikan diri pada apa yang benar, yang membuat manusia menjadi benar. Hanya penjahat yang dibelenggu dengan rantai yang terbuat dari besi. Lampu candi diikat oleh rantai yang terbuat dari kuningan. Kemudian juga ada rantai emas yang melingkar di leher kita sebagai sebuah hiasan. Kesetiaan terhadap suami, terhadap guru dan teman, itu hanya beberapa bentuk kesetiaan, Partha. Tapi yang disebut kesetiaan sejati adalah kesetiaanmu terhadap yang kuasa. Tapi apa pengabdian terhadap yang kuasa harus dilakukan dengan Sangya Yoga atau Karma Yoga? Karena Sangya Yoga, manusia tahu bahwa mereka hanyalah jiwa. Dan karena Karma Yoga, mereka bisa membebaskan diri dari ikatannya. Dan karena pengabdian hingga manusia mengetahui wujud yang nyata dari Yang Maha Kuasa. Dan manusia juga bisa mengetahui tentang arti keadilan dari Yang Maha Kuasa. Manusia berada dalam lingkaran hidup dan mati. Hingga demi mencapai kebahagiaan di dunia dan pengetahuan, manusia pun mengabdikan dirinya untuk Yang Maha Kuasa, yang menjadi tujuan utama dari semua jiwa. Maksudnya, tubuh
manusia ini tidak ada nilainya, Madawa? Itu pasti bernilai, Partha. Tubuh manusia menjadi media bagi manusia untuk bertemu dengan Yang Maha Kuasa. Antara kematian dan juga reinkarnasi, di mana pengetahuan akan jiwa tetap aktif. Dengan segala pengalaman, pengetahuan, dan belajar dari kehidupan yang sebelumnya, jiwa pun menjadi bagian dari tubuh yang baru. Dan ini hanya terjadi ketika dia menjadi bagian dari tubuh manusia itu sendiri. Tapi Madawa, dengan membunuh orang-orang yang hadir di sini, apakah kita tidak menghancurkan kesempatan untuk menyelamatkan mereka? Musuh-musuhmu telah melewati batas-batas kebenaran, Partha. Kejahatan telah menjadi sifat kedua mereka. Keselamatan bagi mereka tidaklah mungkin. Orang pendosa dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri hanya sampai batas tertentu. Aku pernah menghukum Sisupala, tapi itu memang perlu untuk menghukumnya. Jika kita membiarkan orang berdosa untuk terus melakukan dosa, maka dia akan semakin banyak menurunkan lebih banyak lagi kejahatan dan dosa-dosanya. Tugas orang baik adalah menghentikannya melakukan kesalahan lagi. Jiwa-jiwa ini tidak akan mencapai akhir, tapi tubuh mereka akan rusak oleh ketidakbenaran dan menjadi bagian dari tubuh manusia baru. Tetapi ada lebih banyak kesempatan lagi dalam tubuh baru mereka. Jika kau melakukan perang ini dengan pola pikir bahwa itu memang pantas, tubuh manusia bagi manusia adalah kekayaannya sebagai harga diri mereka. Mereka yang menempuh jalan kebenaran akan memurnikan tubuh mereka. Dan melalui jalan itu, mereka akan bertemu dengan jiwanya. Ini adalah hubungan antara Setra dan Setragna. Aku tidak bisa mengerti tentang hal itu, Madawa. Ketika ada yang tahu bahwa tubuh kita adalah seperti bagian dari tanah ini, artinya hanya tempat yang seperti Setra, dan orang yang mengerti tentang tanah tersebutlah yang ada di sana. Karena itulah, maka dia menjadi seorang Setragna. Kemudian lewat tubuhnya bisa mengukur kemajuannya. Jiwa dalam tubuhnya akan menyeimbangkan 3 kebajikan itu. Dengan pengabdian untuk Yang Kuasa, dia bersatu dengan Yang Maha Kuasa. Yang dilakukan seorang pemuja adalah berbakti, bukan pengabdian, Madawa? Tidak, Partha. Itu langkah pertama untuk pengabdian secara nyata. Dalam kenyataan, pengabdian bukanlah tugas, tetapi itu merupakan sebuah keputusan. Sangat penting bagi manusia untuk memurnikan jiwanya melalui doa, penebusan dosa, kemurtadan, ritual yoga, dan juga pembelajaran diri, namun tetap berbakti pada Yang Maha Kuasa. Karena setiap manusia harus mencurahkan semua perhatian dan mengarahkan setiap nafasnya untuk Yang Maha Kuasa. Jika pengabdian adalah keputusan,
Lalu apa pentingnya berdoa, penebusan dosa dan hal semacamnya? Hanya cara dan alat untuk membersihkan dirimu hari ini, dan nanti akan kotor lagi. Pikiran manusia akan tertuju lagi pada Yang Maha Kuasa hingga berulang kali. Karena itulah perlu untuk berdoa, penebusan dosa, pembelajaran diri, dan yang lainnya, supaya kau selalu ingat setiap waktu bahwa hidupmu adalah pengabdian untuk Yang Maha Kuasa. Tidak penting bagian sungai mana yang kau selami. Yang penting adalah bahwa kau bisa menyelam. Hanya ada satu dedikasi dari Bhakti Yoga, bahwa dengan menyerahkan kehidupannya ke Yang Maha Kuasa, manusia harus meneruskan pengabdiannya untuk Yang Maha Kuasa agar dia bisa menjaga kebaikan dalam hidupnya. Lalu apakah kebajikan dan kebaikan itu, Madawa? Tanpa alasan, demi kepentingan diri melakukan kekerasan adalah dosa. Sesungguhnya, anti kekerasan adalah dharma yang utama. Selain itu, kejujuran, tidak emosi, pengorbanan, ketenangan jiwa, tidak menjelekkan orang lain, perasaan welas asih, tidak tertarik kepada sukacita, tidak melakukan sesuatu tanpa alasan, tenang, sabar, pemaaf, dan kesucian tubuh, serta tidak melawan kebenaran dan juga tidak angkuh. Sifat-sifat mulia ini disebut sebagai sifat sattvic atau sebuah sifat yang mulia. Dengan ini manusia bisa melakukan kebaktian, artinya bisa berbakti kepadaku, sambil menjalankan kewajiban dalam hidupnya, sambil menegakkan kebenaran, dan hidup tanpa mengharapkan pahala dari perbuatannya. Akan aku berikan ketenangan, dan setelah kematian ku beri tempat untuk bersemayam dalam diriku. Seperti apakah wujudmu, Madawa? Melalui media Sangya Yoga, aku harus tahu bahwa aku punya jiwa. Aku abadi dan berada dalam tubuh yang fana ini hanya untuk sementara waktu. Melalui tindakan yang tanpa pamrih, aku ingin tahu apakah orang yang mengorbankan keinginannya demi pamrih bisa melaksanakan tugasnya, lalu mencapai ketenangan pikiran dan kebahagiaan dalam hidupnya. Melalui disiplin kerohanian, aku ingin tahu pentingnya penyerahan diriku padamu. Tapi Madawa, kau pernah mengatakan bahwa Yang Maha Kuasa bukanlah manusia yang berdiri di semua tempat. Aku masih melihat manusia yang ada di sini. Hanya manusia, Madawa. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam. Aku ingin melihat sekilas dirimu yang sebenarnya, Madawa. Kekuatan, kemasyuran, pengetahuan,